Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mika dari kelas 11 3 pada Cisco Cicana part 1. Di sini kita akan bahas tentang pengenalan dan basic Cisco. Pertama kita akan mencoba remove device Cisco. Nah, pada perangkat Cisco terdapat port serial konsol. Port ini digunakan untuk menerima device menggunakan kabel serial konsol seperti ini ya teman-teman. Agar lebih paham, langsung saja kita coba praktekkan di Cisco paket. Nah, di sini kita akan membuat topologi awalnya terlebih dahulu. Kita bisa tambahkan switch, bukan switch, lalu kita tambahkan PC seperti ini. Lalu kita hubungkan menggunakan kabel serial konsol. Lalu kita akan memilih yang RS233 seperti ini. Nah, sebenarnya konfigurasi switch bisa langsung saja menggunakan CLI seperti ini. Seperti ini. Tapi kali ini kita akan meremote switch menggunakan PC, jadi tidak langsung konfigurasi dari switchnya teman-teman. Di sini kita bisa klik PC. Lalu di sini kita bisa ke menu desktop. Lalu kita pilih terminal. Lalu kita bisa klik OK. Setelah itu kita sudah berhasil meremote switch melalui PC. Nah, di sini akan seperti ini. Artinya kita sudah berhasil masuk menggunakan konversi melalui PC terminal kita. Kita bisa close saja. Selanjutnya kita bisa masuk ke switch dan pilih CLI. Nah, di sini kalian bisa lihat terdapat tulisan switch dan tanda lebih dari. Nah, ini yang dinamakan mode user ya teman-teman. Artinya kita berada di mode user. Di mode ini akses kita itu masih terbatas. Nah, lalu agar akses tidak terbatas, kita bisa masuk ke privilege mode dengan perintah enable. Atau bisa disingkat dengan N ya teman-teman, seperti ini. Nah, di sini terklik. Nah, ini tandanya berubah menjadi tanda pagar. Di mode ini kita bisa menggunakan berbagai macam perintah. Untuk melihat daftar perintah kita bisa ketikkan tanda tanya. Nah, kalian bisa lihat di sini tuh sudah ada tulisan more. Nah, yang berarti artinya lainnya. Kita bisa tekan spasi untuk melihat perintah lainnya. Mode enable ini bisa dibagikan seperti itu pakai sistem Linux DPN ya teman-teman. Selanjutnya, untuk melakukan konfigurasi kita harus masuk ke global configuration dengan mode perintah ini. Kita bisa ketikkan atau konfigurasi terminal ya. Nah, maka akan muncul seperti ini ya teman-teman. Di sini kita bisa melakukan berbagai konfigurasi Cisco. Untuk keluar kalian bisa menggunakan exit atau disingkat yaitu menggunakan X. Kita bisa enter. Nah, ini sudah bisa keluar. Lalu kita bisa coba exit lagi. Nah, di sini dia sudah kembali ya teman-teman. Sekarang kita akan membahas service password encryption. Biasanya saat masuk ke enable kita itu tidak dimintai password. Sekarang kita akan mencoba membuat password saat masuk ke enable mode. Nah, untuk langkahnya kita bisa masuk ke enable, lalu kita ke con. Selanjutnya kita bisa tambahkan password. Nah, di sini saya akan menggunakan 1 sampai 5. Seperti ini. Kalau sudah, kita bisa coba exit. Kita coba exit lagi. Nah, sekarang kita akan masuk ke enable. Nah, di sini kita masukkan passwordnya tadi sudah kita buat. Nah, di sini passwordnya itu tidak terlihat. Cukup diketikkan saja. Nah, di sini saya akan berhasil masuk. Lalu kita coba akan mengecek passwordnya dengan perintah show run. Nah, di sini ada tulisan enable password 1 sampai 5 yang tadi. Nah, tetapi ini tuh passwordnya terlihat jelas tidak aman. Jika ada orang di sebelah kita, mereka bisa melihat password tersebut. Sekarang kita akan coba cara yang lebih aman, yaitu enable secret. Kita akan coba masuk. Kita akan coba masuk. Kalau sudah, kita bisa ketik seperti ini. Lalu kita ketik service password ENCRYP. Nah, kalau sudah, kita bisa exit. Lalu kita bisa show run. Nah, sekarang enable passwordnya juga sudah berubah menjadi sebuah kode ya teman-teman. Namun perlu diketahui bahwa service password encryption itu masih bisa decrypt. Nah, di sini juga bisa dibuka lewat browser dengan kata kunci Cisco password. Jadi enable secret itu tetap paling aman.
Selanjutnya kita akan konfigurasi IPR, tapi di sini saya akan hapus topologinya terlebih dahulu. Nah, lalu kita bisa tambahkan switch lagi. Lalu kita juga tambahkan router. Lalu kita tambahkan router. Ini tambahkan router. Nah, kita akan tambahkan 3 bisi ya teman-teman. Ini. Sini. Sini. Jika sudah, kita bisa hubungkan dengan kabel automatic. Ini kita kesini lagi. Ini dari router ke switch. Lalu dari switch kita sambungkan ke PC 1. Lalu dari switch oke, kita ke PC 2. Lalu dari router ke PC 3. Nah, jadi untuk kelompok ini nantinya itu blok setnya setengahnya itu nanti akan berbeda. Nah, karena networknya itu berbeda tapi tidak saling link atau saling berkomunikasi, sehingga kita perlu menambahkan router. Selanjutnya kita akan membuat NAT untuk IP address-nya. Di sini sudah menambahkan NAT untuk IP address yang akan kita gunakan. Lalu saya juga akan menjelaskan topologinya. Nih, nah si router kan memiliki 2 jalur, yang FA0/0 yang mengarah ke kelompok pertama dan yang FA0/1 yang mengarah ke PC 3. Nah, di sini ada 10.10.10.0/4 dan 20.0 ini yang mewakili 20.1. Nah, kalau 10.0 yang memiliki 10.1, 10.2 dan 10.3. Nah, itu akan antara kelompok 1 dan yang ini akan berbeda network. Jadi dia itu membutuhkan router ya teman-teman. Selanjutnya kita bisa masuk ke routernya. Lalu kita pilih yang CLI. Di sini kita bisa masuk ke enable. Nah, di sini kita bisa, lalu kita masuk ke conf. Lalu kita bisa ketikkan interface apa 0/1 0/0 dulu. Lalu kita bisa enter. Lalu di sini kan yang interface 0/0 kan yang mengarah ke sini teman-teman. Selanjutnya kita bisa masuk ke IP address, IP ADDR 10.10.10.1 yang mewakili ini. Lalu di sini tuh kita menggunakan slash karena menggunakan subnetnya slash 24, yaitu 255.0 Nah, lalu kita bisa enter. Selanjutnya di sini kabelnya itu kan masih berwarna merah. Nah, untuk merubah menjadi hijau kita bisa ke perintah no shoot, no down, no show. Nah, di sini kita tunggu masih orange kabelnya. Nah, di sini kita tunggu sampai hijau. Nah, di sini sudah hijau. Lalu kita akan coba melakukan yang FA0/1 juga. Kita bisa keluar dari exit. Lalu kita bisa masuk ke interface FA0/1. Lalu kita bisa ketikkan IP ADDR. Oh, ini IP ADD saja. IP ADDR. Lalu kita bisa ketikkan 10.10.10.1. Nah, di sini kita masukkan subnet masknya 255.255.0. Maaf, ini 20. Lalu kita enter. Nah, di sini kita ketik show no show.
Nah, di sini kita tunggu kabelnya menjadi warna hijau. Nah, ini sudah hijau. Nah, di router kan kita tadi sudah konfigurasi. Selanjutnya kita akan konfigurasi pada PC-PC-nya. Kita bisa masuk ke PC 1. Lalu kita ke desktop. Lalu kita ke IP configuration. Nah, di sini kita masukkan IP yang ada di node 10.10.10.2. Nah, ini untuk subnet masknya yaitu 255.255.0. Nah, di sini kita copy. Kalau sudah, untuk default gateway-nya kita bisa kasih 10.10.10.1. Kalau sudah, kita bisa masuk ke PC 2, kita ke desktop, lalu kita ke IP configuration. Nah, untuk IP-nya itu 10.10.10.3. Untuk subnetnya di sini sama. Lalu untuk default gateway-nya yaitu 10.10.10.1. Kalau sudah, kita bisa close. Lalu kita masuk ke PC 2. Di sini kita ke desktop, IP configuration. Nah, di sini IP-nya yaitu 20 yang off 20.20.20.2. Lalu untuk subnetnya yaitu sama. Lalu untuk default gateway-nya yaitu 10.20.20.1. Kalau sudah seperti ini, kita bisa close. Nah, keduanya adalah jalur agar device kita itu bisa saling berkomunikasi ke network lain melalui router. Lalu kita bisa masukkan pengujian koneksi. Di sini kita bisa kasih surat. Di sini kita kirim surat PC 1, lalu ke PC 2. Nah, di sini sudah berhasil karena mereka ini masih berada dalam satu subnet. Di sini kita ke PC 2, lalu kita masuk ke command prompt. Lalu kita bisa coba pin IP-nya PC 3. Itu 20.20.20.2. Di sini kita ketik pin. Nah, ini sudah TTL, yang berarti sudah berhasil. Kita juga akan coba menggunakan surat ya teman-teman. Ini kita mau PC 2 dan 3 ini. Nah, mereka juga sudah successful, yang berarti sudah berhasil. Selanjutnya saya akan bahas sedikit mengenai perbedaan exit dan kita bisa masuk ke router lalu ke CLI. Di sini kita bisa masuk ke enable. Bisa masuk ke di sini kita masuk ke enable, lalu kita masuk ke config. Kita juga akan masuk ke interface 0/0. Nah, jika kita pakai yang exit atau X, dia itu akan keluar satu level, jadi masih berada pada config setengah. Jika kita masuk ke interface lagi, kita coba menggunakan N. Nah, kalau ini tuh langsung kembali ke Prickle Media teman-teman seperti ini. Jadi sekian pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.